Selamat pagi anak-anak di mana saja berada. Jumpa lagi dengan Ibu Maria pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini yaitu puisi. Kita akan menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Adapun yang menjadi tujuan kita dapat menelaah struktur fisik dan struktur batin. Dan setelah mengetahui struktur fisik dan struktur batin, tentu kita mengetahui unsur pembentuk puisi yang dibaca. Di hadapan kalian sudah terdapat satu buah puisi karya Toto Sudarto Bachtiar yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal. Yuk kita baca sama-sama. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapang. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengadah, menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November. Hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Setelah kita membaca puisi yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal, mari kita bersama-sama menelaah atau menganalisis struktur fisik yang terdapat pada puisi tersebut. Yang pertama yaitu pemilihan kata atau diksi yang khas yang digunakan pada puisi tersebut. Kita lihat pada akhir bait, ya, pada bait terakhir terdapat kalimat senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Nah, kalimat ini mempunyai arti bahwa dalam usianya yang masih muda, dia sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sampai pada titik darah penghabisan. Bait tersebut mensugesti pembaca agar dapat merasakan semangat patriotisme seperti apa yang dirasakan oleh Toto Bachtiar. Kemudian yang kedua, pengimajinasian. Ya. Pada puisi tersebut terdapat kalimat sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Nah, kalimat ini termasuk dalam imajinasi visual karena melukiskan sebuah peluru yang berbentuk bundar. Kemudian imajinasi visual yang lain terdapat pada kalimat keduanya atau kedua lengannya memeluk senapan. Ya, jelas sekali itu imajinasi visual. Imajinasi taktil atau sentuhan, ya. Pada kalimat menangkap sepi padang senja. Ya, itu imajinasi taktil.
karena adanya sentuhan. Sekarang kata konkret. Pada bait puisi terdapat kalimat sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Nah, kata peluru dengan ditambahnya unsur bentuk, yakni bentuk peluru yang bundar, menjadi kata konkret. Jadi pelurunya itu berbentuk bundar, itu konkret, real. Ya, itu yang terdapat pada puisi tersebut. Kemudian kita melihat majas yang terdapat pada puisi tersebut. Ya, terlihat di sana ada dunia tambah beku di tengah derap dan suasana menderu. Ya, jelas di sana itu majas personifikasi karena dunia seakan-akan hidup. Senyum bekunya mau berkata. Nah, senyum beku kok mau berkata, ya. Itu termasuk majas hiperbola, ya. Selanjutnya kita melihat irama yang terdapat pada puisi tersebut. Ya. Pada puisi tersebut terdapat pengulangan bunyi pada bait kedua, baris pertama dan kedua dari kalimat dia datang. Nah, seperti dikutip di bawah ini, dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapang. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Ya, baris pertama dengan ketiga itu sama. Kemudian dia terbaring tetapi bukan tidur sayang. Ya. Ang, ya. Kutipannya. Itu ritmenya sama ya. Kemudian tata wajahnya. Ya, dari puisi tersebut terdapat 5 bait. Yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Penulisannya urut dari samping kiri, jadi dari samping kiri semua ya. Nah, hal ini juga sama dengan bait-bait berikutnya. Tata wajah yang konsisten dan menarik perhatian pembaca. Jadi antara bait dengan bait berikutnya itu dimulai dari samping kiri semua dan konsisten, sama. Ya, tidak berbentuk siksak, tidak berbentuk burung, ya, tapi dari datar, ya, rata kiri semua. Nah, setelah kita mengetahui struktur fisik, sekarang kita akan mencari struktur batin pembentuk puisi tersebut. Ya. Yang pertama yaitu tema. Jelas, tema puisi tersebut adalah patriotisme. Pada puisi tersebut dilukiskan seorang pahlawan yang bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu Belanda ingin menguasai Indonesia kembali yang terjadi di kota Surabaya 10 November. Kemudian perasaan pengarang tentunya sedih dan bangga karena gugur di usia muda di medan perang untuk membela tanah air. Namun kebanggaan tersendiri tertanam di hati pahlawan tersebut, ya. Ia bangga sudah membela tanah air, tapi dia juga sedih, ya, karena kehilangan nyawanya di usia yang sangat muda. Selanjutnya yaitu nada dan suasana. Ya. Nada yang terdapat pada puisi tersebut, ya, sikap penyairnya itu lugas apa adanya, ya, konsisten pada setiap bait-baitnya, maka terdapat pengulangan kata-kata yang sama. Kemudian suasananya. Suasana yang tergambar pada puisi tersebut tentu kesedihan, ya, karena ada pahlawan yang gugur di medan perang demi mempertahankan tanah air. Meninggal dalam usia muda dan baru pada saat hari pahlawan pejuang tersebut dikenang. Ya, tuh suasananya. Kemudian amanatnya. Ya, apa pesan yang terdapat pada puisi tersebut? Amanatnya yaitu kita sebagai generasi muda atau penerus bangsa agar menghargai jasa para pahlawan.
Maka dari itu, puisi tersebut sering kita kumandangkan pada saat Hari Pahlawan, sering dilombakan pada saat Hari Pahlawan. Nah, kita sudah menganalisis atau menelaah struktur batin dan struktur puisi dari puisi karya Toto Bachtiar yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal. Di akhir pembelajaran, mari kita berefleksi sejenak dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik atau tidak? Berikan alasan. Kemudian yang kedua, apakah saya sudah mengerti dengan unsur-unsur pembentuk puisi? Dan yang ketiga, dapatkah saya menyebutkan unsur pembentuk puisi yang terdiri dari struktur fisik dan struktur batin? Jawablah dengan singkat. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kalian melakukan refleksi, sekarang tibalah saatnya kalian untuk mencoba untuk memahami kembali dengan menjawab soal berikut. Ya. Yang pertama, kalian harus membaca puisi yang berjudul buku. Kemudian, kalian harus menelaah struktur fisik dan struktur batin yang terdapat di dalamnya. Ya, puisinya sangat pendek. Ya. Dan kalau kalian baca baik-baik, kalian akan mendapat pesan dari puisi ini. Tulislah hasil telaahmu pada tabel berikut. Ya. Jadi judulnya tulis dulu, kemudian struktur fisiknya, diksi yang digunakan, pengimajinasian, kata konkret, terus majas, dan bagaimana tipografinya. Begitu juga dengan struktur batinnya. Tuliskan kembali judulnya, kemudian temanya apa, bagaimana perasaan penyair pada saat itu, bagaimana senada dan suasananya, dan apa amanatnya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada topik berikutnya.